Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suamiku mengira aku sudah terlelap. Dia mengendap-endap ke balkon kamar, dan menerima telepon dengan suara berbisik. "Sabar ya sayang, sebentar lagi hartanya jatuh ke tanganku," ucapnya pelan. Mendengar itu, sekujur tubuhku langsung dingin membeku. Aku tak percaya suami yang kucintai ternyata. Sebelum menceritakan rencana licik suamiku selanjutnya, absen dulu dong kalian dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like, supaya channel ini semakin semangat berbagi cerita inspiratif. Mataku terbuka paksa. Tidak ada transisi dari alam mimpi, kesadaranku ditarik paksa oleh sebuah kenyataan yang mengoyak kewarasan. Kasur di sebelahku kosong, selimut yang biasanya membalut tubuh suamiku kini terlipat dingin. Mas Ilham tidak ada di sana. Aku menahan napas, mencoba menangkap suara sekecil apapun di tengah kamar yang sunyi ini. Dan saat itulah, telingaku menangkap bisikan itu. Suara bariton yang selama 3 tahun ini selalu melantunkan doa setelah sholat berjamaah bersamaku. Suara yang selalu membisikkan kata cinta sebelum tidur. Kini sedang mengucap kalimat yang meruntuhkan duniaku. Dia berdiri memunggungiku di balkon kamar, dengan pintu kaca yang disisakan sedikit celah. Tangannya memegang ponsel erat-erat. "Sabar ya, sayang," bisiknya. Satu kata itu, sayang, melesat bagai anak panah beracun tepat ke ulu hatiku. Siapa yang dia panggil sayang di sepertiga malam seperti ini? Tanganku mulai gemetar hebat. Aku meremas ujung sprei kuat-kuat, berusaha menahan tubuhku yang tiba-tiba terasa seperti kehilangan tulang. Aku ingin bangkit, aku ingin berteriak dan memukul dadanya, tapi entah kenapa, seluruh ototku lumpuh oleh rasa kejut yang luar biasa. "Aku tahu kamu sudah tidak sabar." Mas Ilham melanjutkan kalimatnya, tawanya terdengar pelan, tapi begitu kejam di telingaku. "Tapi kita tidak bisa gegabah menyingkirkannya. Wanita ini punya pengacara keluarga yang cerdik. Kita harus memastikan semua aset, rumah mewah ini, dan perusahaan peninggalan ayahnya, berpindah tangan dengan mulus tanpa celah hukum." Menyingkirkanku? Udara di sekitarku mendadak terasa lenyap. Dadaku sesak luar biasa. Jadi, pernikahan yang selama ini kuanggap sebagai anugerah terindah, hanyalah sebuah panggung sandiwara? Dia tidak mencintaiku, dia hanya mengincar harta warisan almarhum ayahku? "Kamu tenang saja," lanjut Mas Ilham, kali ini nadanya terdengar lebih dingin. "Suplemen bubuk yang selalu aku campurkan di gelas susunya setiap malam, sudah mulai menunjukkan hasil. Tubuhnya semakin hari semakin lemah. Dokter pribadinya pun hanya mengira dia kelelahan mengurus bisnis. Sebentar lagi, tubuhnya akan menyerah dengan sendirinya. Semua akan terlihat seperti takdir, murni karena penyakit." Dek! Seketika, memori di kepalaku berputar cepat bagai kaset rusak. Setiap malam, dengan senyum manis bak seorang malaikat pelindung, Mas Ilham selalu menyodorkan segelas susu hangat padaku. "Minum ini sayang, agar lelahmu hilang," ucapnya selalu. Dan aku, dengan bodohnya, meminum racun itu setiap malam dengan penuh rasa syukur memiliki suami sepertinya. Air mata yang sejak tadi menggenang, akhirnya jatuh tanpa suara. Hatiku hancur berkeping-keping, hancur lebur tanpa sisa. Pria yang tidur di sampingku, pria yang selalu mencium keningku, ternyata adalah seekor monster berdarah dingin. Dia bukan hanya berselingkuh, dia sedang menghitung hari untuk melihatku mati. Bayangan tubuhnya bergerak. Dia akan segera masuk. Kepanikan menyergapku dalam sepersekian detik. Dengan sisa-sisa tenaga, aku segera memejamkan mata. Mengatur ritme napasku agar terlihat senormal mungkin. Aku harus berpura-pura tertidur lelap. Aku harus menjadi wanita bodoh yang dia inginkan, setidaknya untuk malam ini. Terdengar suara derit pintu kaca yang digeser perlahan. Langkah kakinya mendekat ke arah ranjang. Setiap tapak kakinya terasa seperti pijakan sepatu besi di atas dadaku. Dia merebahkan tubuhnya di sampingku, dan hal yang paling menjijikan pun terjadi. Tangan besarnya membelai kepalaku yang berbalut ciput kerudung dengan sangat lembut. "Tidurlah yang nyenyak, istriku yang malang," bisiknya nyaris tak terdengar. "Nikmati sisa waktumu." Aku menggigit bagian dalam bibirku hingga terasa anyir darah. Aku harus menahan diri untuk tidak menjerit. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring kaku bagai mayat, ditemani monster yang tertidur pulas dengan dengkuran halusnya, sementara aku,
menangis dalam diam hingga air mataku mengering. Pagi harinya, matahari bersinar seolah mengejek penderitaanku. Aku mematut diri di depan cermin meja rias. Wajahku memang terlihat sangat pucat, kantung mataku menghitam. Dulu aku mengira ini karena beban pekerjaan, ternyata ini adalah bukti nyata bahwa tubuhku sedang dihancurkan dari dalam. Pintu kamar mandi terbuka. Mas Ilham keluar dengan wajah segar, menyeka rambut basahnya dengan handuk. Dia menatapku dari pantulan cermin, lalu tersenyum manis. Sebuah senyuman yang kini terlihat seperti seringai iblis di mataku. "Pagi, bidadariku." Sapanya hangat. Dia mendekat dan mendaratkan kecupan ringan di puncak kepalaku. Rasa mual seketika bergejolak hebat di perutku. Bau parfumnya, bau napasnya, membuatku ingin muntah saat itu juga. Tapi aku adalah wanita yang sudah ditempa kerasnya dunia bisnis oleh ayahku. Aku tidak akan kalah begitu saja. Aku memaksakan sebuah senyum tipis, meladeni sandiwaranya. "Pagi, Mas." Jawabku dengan suara serak. "Mas, hari ini ada jadwal rapat di luar." "Iya sayang, mungkin aku akan pulang agak malam. Ada klien besar yang harus kutemui," jawabnya sambil sibuk memasang dasi. Matanya menatapku dengan sorot sok peduli. "Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali. Kamu istirahat saja di rumah hari ini ya. Nanti malam, Mas buatkan susu suplemenmu lagi supaya kamu cepat pulih." Suplemen. Kata itu membuat tanganku di bawah meja rias mengepal kuat hingga kuku-kukuku memutih. "Iya, Mas. Aku tunggu di rumah," jawabku lembut, menutupi kobaran api dendam yang sudah membakar habis hatiku. Begitu deru mobilnya terdengar menjauh dan keluar dari gerbang rumah, topeng ketegaranku runtuh. Kakiku lemas tak bertulang. Aku bersandar di dinding kamar, meratapi kebodohanku. Bagaimana bisa aku tidak menyadari kelicikannya? Bagaimana bisa aku menyerahkan seluruh hidupku pada pria serakah ini? Tapi air mata tidak akan menyelamatkanku. Menangis tidak akan membuat hartaku aman, dan jelas tidak akan membuatku terhindar dari maut. Jika dia pikir aku akan mati perlahan seperti tikus yang diracun, dia salah besar. Aku mengusap wajahku kasar. Sorot mataku yang tadinya penuh kesedihan, kini berubah tajam dan dingin. "Kamu menabuh genderang perang dengan orang yang salah, Mas," desisku tajam. "Langkah pertama, aku harus mencari bukti. Aku harus menemukan benda laknat itu. Selama ini dia selalu membuatkan minuman itu di dapur, tapi aku yakin dia menyimpan sisanya di suatu tempat di rumah ini. Tempat yang tidak pernah aku sentuh. Ruang kerjanya." Aku berjalan cepat menuruni tangga menuju ruang kerjanya di lantai dasar. Ruangan itu selalu terkunci. Mas Ilham selalu beralasan ada banyak dokumen rahasia perusahaan yang tidak boleh disentuh siapapun. Dulu aku sangat menghargai privasinya, tapi sekarang, persetan dengan privasi. Aku mengambil kunci cadangan master dari kotak rahasia di balik lukisan keluarga. Terdengar bunyi klik yang memuaskan saat pintu ruang kerja itu terbuka. Ruangannya terlihat sangat rapi dan elegan. Aku mulai menggeledah setiap laci meja kerjanya. Laci pertama, kosong. Laci kedua, hanya tumpukan kertas tagihan. Namun, mataku tertuju pada laci kayu terbawah yang terbuat dari jati solid. Laci itu tidak memiliki lubang kunci biasa, melainkan sebuah kipat numerik digital kecil yang disembunyikan di bawah gagangnya. Otakku berputar cepat. Kata sandi. Apa kombinasi angka yang mungkin dia gunakan? Tanggal lahirnya? Salah. Tanggal pernikahan kami? Error. Keringat dingin mulai menetes di pelipisku. Waktu terus berjalan, aku tidak tahu apakah dia tiba-tiba akan pulang mengambil barang yang tertinggal. Aku mencoba mengingat detail-detail kecil. Angka apa yang paling berharga bagi seorang pria serakah seperti dia? Tiba-tiba, aku teringat sesuatu. Tanggal wafat ayahku. Hari di mana semua harta warisan itu secara resmi jatuh ke tanganku. Dengan tangan gemetar, aku menekan 6 digit angka kematian ayahku. Klik. Lampu indikator berubah hijau. Laci itu terbuka. Napasku tertahan di tenggorokan. Di dalam laci yang gelap itu, ada sebuah kotak brankas kecil portabel yang sudah tidak terkunci. Aku menariknya keluar. Hal pertama yang kulihat adalah sebuah botol kaca kecil berwarna gelap tanpa label, berisi serbuk putih keabuan.
Tanganku bergetar hebat saat menggenggam botol itu. Inilah dia, benda yang perlahan-lahan mencabut nyawaku setiap malam. Tapi, bukan hanya botol itu yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Di bawah botol itu, terdapat sebuah amplop coklat tebal berlogo Rumah Sakit Ibu dan Anak. Aku membuka amplop itu dengan kasar. Beberapa lembar foto hasil USG jatuh berserakan di atas karpet. Dan sebuah foto Polaroid menyusul jatuh tepat di pangkuanku. Mataku terbelalak lebar. Mulutku menganga tanpa bisa mengeluarkan suara. Tubuhku terasa seperti disambar petir di siang bolong. Di foto itu, suamiku sedang memeluk mesra perut buncit seorang wanita berkerudung yang sedang tersenyum bahagia menghadap kamera. Wanita itu bukan orang asing. Dia adalah orang yang selalu kubantu, orang yang selalu kusebut namanya dalam setiap doaku, orang yang kuanggap sebagai darah dagingku sendiri. Tidak mungkin. Suaraku bergetar, air mata kembali tumpah membasahi foto itu. Kenapa harus kamu, Rina? Dia adalah Rina. Adik angkatku sendiri, wanita yang selama ini kusekolahkan dan kuberi tempat tinggal setelah panti asuhan tempatnya bernaung digusur. Wanita berwajah polos yang selalu memanggilku, Mbak, dengan suara lembutnya, ternyata adalah ular berbisa yang tidur bersama suamiku dan mengandung anak dari pria pengkhianat itu. Kebencian yang sangat pekat kini menguasai seluruh aliran darahku. Suami yang ingin melenyapkanku demi harta, dan adik angkat yang menusukku dari belakang. Kalian ingin bermain-main dengan maut? Bisikku sambil meremas foto itu hingga tak berbentuk. Akan kutunjukkan pada kalian, bagaimana rasanya dihancurkan dari dalam. Foto itu meluncur dari tanganku yang bergetar, jatuh menimpa ujung sepatuku. Kakiku lemas tak bertulang, nafasku memburu bagai orang yang sedang tercekik. Rina, adik angkat yang kuambil dari panti asuhankumu 10 tahun lalu. Adik yang kusekolahkan hingga sarjana. Adik yang selalu menangis di pelukanku saat dia patah hati. Kini tertawa bahagia dalam pelukan suamiku. Dua orang yang paling kupercaya di dunia ini, dua orang yang kuberikan seluruh kasih sayangku. Ternyata bersekongkol merakit peti matiku sendiri. Rasa sakitnya bukan lagi seperti ditusuk, tapi seperti dikuliti hidup-hidup. Pantas saja setiap akhir pekan Mas Ilham selalu beralasan main golf atau bertemu klien di luar kota. Pantas saja. Rina akhir-akhir ini selalu memakai baju longgar berlapis-lapis dan jarang mengunjungiku dengan alasan sibuk bekerja. Ternyata, mereka sedang membangun istana di atas penderitaanku. Mereka sedang menenun kebahagiaan dari sisa-sisa umurku yang sedang mereka habisi. Air mataku mendadak kering. Kesedihan yang tadi meremukan dadaku, kini mengeras menjadi sebongkah batu dendam yang menyala-nyala. Aku tidak boleh hancur sekarang. Jika aku hancur, mereka menang. Jika aku menyerah, harta jerih payah almarhum ayahku akan menjadi hadiah pernikahan untuk sepasang pengkhianat ini. Tidak akan kubiarkan. Desisku dengan rahang mengeras. Mataku menatap tajam foto Polaroid di lantai itu. Kalian membangunkan singa yang sedang tertidur. Dengan gerakan cepat, aku mengambil ponsel dari saku bajuku. Aku memotret setiap sudut foto itu, hasil USG yang menunjukkan usia kandungan 5 bulan, serta botol kaca berisi serbuk laknat tersebut. Aku memotret semuanya dengan detail dari berbagai sisi. Bukti. Ini adalah senjata pertamaku. Setelah memastikan semua terekam jelas di ponselku, aku mengambil selembar tisu dari tas kecilku. Dengan sangat hati-hati, aku menuangkan sedikit, hanya seujung kuku, serbuk putih dari botol kaca itu ke dalam tisu, lalu melipatnya rapat-rapat dan memasukkannya ke dalam saku rahasiaku. Aku harus tahu pasti apa yang sedang mereka suapkan padaku setiap malam. Kusimpan kembali botol itu, foto Polaroid, dan hasil USG ke dalam amplop, memasukkannya persis ke posisi semula di dalam brankas mini. Menutup laci kayu itu, dan menguncinya kembali dengan kombinasi angka kematian ayahku. Aku menghapus setiap jejak sidik jariku di meja dan gagang laci. Semuanya harus terlihat sempurna, seolah ruangan ini tak pernah tersentuh. Keluar dari ruang kerja itu, aku bukan lagi wanita lemah yang sedang menunggu ajal. Aku adalah nyonya rumah yang siap membalas dendam. Tujuan pertamaku hari ini bukanlah beristirahat di kamar seperti yang disuruh suamiku. Aku segera memesan taksi online, aku tidak berani menggunakan sopir pribadiku, karena aku tahu Mas Ilham pasti menyuruhnya untuk mengawasiku. Aku memakai kacamata hitam besar dan masker,
melangkah keluar rumah secara diam-diam melalui pintu samping. Tujuanku hanya satu. Klinik pribadi milik Dr. Surya. Beliau adalah sahabat almarhum ayahku, satu-satunya dokter yang tidak memiliki hubungan apapun dengan Mas Ilham. Aku tidak bisa mempercayai dokter keluarga kami lagi, karena Mas Ilham semalam menyebutkan bahwa dokter itu sudah berada dalam kendalinya. Sepanjang perjalanan, tanganku tak henti-hentinya meremas ujung tas. Otakku menyusun ribuan skenario. Jalanan kota yang pada seolah tak terlihat oleh mataku. Yang kulihat hanyalah wajah sok polos Rina, dan senyum palsu Mas Ilham yang saling tumpang tindih. Setibanya di klinik Dr. Surya, aku langsung meminta tes darah lengkap dan uji toksikologi darurat. Saat aku menyerahkan lipatan tisu berisi bubuk putih itu padanya, kulihat dahi pria parubaya itu berkerut dalam. "Dari mana kamu mendapatkan serbuk ini, Nak?" tanya Dr. Surya dengan tatapan menyelidik. "Jangan tanya dari mana, Dok, tolong periksa saja. Dan tolong, rahasiakan kedatanganku ke sini dari siapapun. Terutama dari suamiku," jawabku dengan suara bergetar menahan gejolak di dada. Melihat raut wajahku yang pucat dan penuh ketakutan, Dr. Surya tidak bertanya lebih lanjut. Beliau segera memerintahkan analis lab untuk mempercepat prosesnya. 2 jam menunggu di ruang tunggu VIP itu terasa seperti 2 abad di neraka. Setiap detik yang berdetak di jam dinding, seakan menghitung mundur sisa umurku. Hingga akhirnya, pintu ruangan terbuka. Dr. Surya keluar dengan selembar kertas hasil lab di tangannya. Wajahnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan yang luar biasa. Rahangnya mengeras saat menatapku. "Ini gila," gumamnya pelan, menggelengkan kepala tak percaya. Beliau menuntunku masuk ruangannya dan mengunci pintu. "Apa hasilnya, Dok? Berapa lama lagi waktu yang kumiliki?" tanyaku langsung ke intinya, tak ada waktu untuk berbasa-basi. Dr. Surya meletakkan kertas itu di depanku. Jari telunjuknya menunjuk pada deretan angka yang dicetak tebal. "Ginjal dan hatimu sedang bekerja keras melawan racun. Nak, serbuk ini bukan suplemen. Ini adalah talium dosis rendah yang dicampur dengan obat penenang otot. Zat ini sangat sulit dilacak jika tidak dicari secara spesifik. Efeknya lambat, membuat korban merasa kelelahan kronis, rambut rontok, hingga akhirnya memicu gagal jantung mendadak." Duniaku berputar. Gagal jantung mendadak. Itulah skenario sempurna yang mereka siapkan untukku. "Jika kamu terus mengonsumsi ini setiap hari, tubuhmu akan menyerah dalam waktu kurang dari sebulan," lanjut Dr. Surya dengan suara berat. "Siapa yang melakukan ini padamu? Kita harus lapor ke pihak berwajib sekarang juga. Ini percobaan pembunuhan terencana." "Tidak, Dok," potongku cepat. Mataku menatap lurus ke arahnya, sorot mataku memancarkan keputusasaan sekaligus tekad yang tak tergoyahkan. "Jika kita lapor sekarang, suamiku akan menyewa pengacara terbaik untuk memutarbalikkan fakta. Dia akan bilang aku gila, atau memfitnah pembantuku. Dia sangat licik. Dok, aku butuh bukti yang tidak bisa dia sangkal, dan aku harus mengamankan harta ayahku dulu sebelum dia merampasnya." Dr. Surya menghela napas panjang. Beliau menatapku dengan sorot mata penuh kasihan, seolah melihat putri kandungnya sendiri sedang berada di ujung jurang. "Baiklah. Paman akan membantumu. Mulai hari ini, jangan telan apapun yang diberikan suamimu. Paman akan meresepkan obat penawar untuk membersihkan residu racun dari darahmu," ucapnya tegas. Beliau menuliskan resep rahasia dan menyerahkannya padaku. "Berjanjilah satu hal padaku, berhati-hatilah. Kamu sedang tidur dengan pembunuh berdarah dingin." Aku mengangguk mantap. "Terima kasih, Dok. Aku tidak akan mati semudah itu." Keluar dari klinik, langkahku terasa jauh lebih ringan. Ketidakpastian yang sejak semalam mencekik leherku, kini berubah menjadi kepastian yang mutlak. Aku tahu apa yang membunuhku, dan aku tahu siapa algojonya. Sekarang, saatnya aku memegang kendali permainan. Tiba di rumah, hari sudah beranjak sore. Saat aku membuka pintu utama, sebuah pemandangan yang membuat darahku mendidih menyambutku. Di ruang keluarga, duduk seorang wanita berkerudung pashmina sedang asyik menonton televisi sambil memakan buah anggur kesukaanku. Baju gamisnya kebesaran, mencoba menyembunyikan perutnya yang mulai menonjol. "Rina."
Sang ular beluda itu berani menampakkan wujudnya di sarangku. Mbak sudah pulang? Sapanya riang saat melihatku. Dia bangkit dari sofa, berjalan mendekat dengan senyum manis yang selama ini selalu berhasil menipuku. Dia meraih tanganku dan mencium punggung tanganku dengan penuh rasa hormat palsu. Kata Mas Ilham, Mbak lagi kurang sehat ya? Kok malah pergi keluar? Sentuhan bibirnya di punggung tanganku terasa seperti sengatan kalajengking. Aku harus mengerahkan seluruh kekuatan mentalku untuk tidak menampar wajah sok sucinya itu saat itu juga. Iya, Rin cuma cari angin sebentar. Kepala Mbak pusing terus belakangan ini, jawabku dengan nada selemah mungkin, memainkan peranku sebagai korban yang tak berdaya. Rina menatapku, matanya memindai wajahku dari atas ke bawah. Selama beberapa detik, aku berani bersumpah melihat kilat kemenangan di matanya saat melihat wajah pucatku. Seringai tipis nyaris tak terlihat melintas di bibirnya, sebelum dia kembali memasang topeng malaikat pelindungnya. Mbak harus banyak istirahat dong, perusahaan kan bisa diurus Mas Ilham. Mas Ilham itu hebat loh Mbak. Dia sangat peduli sama Mbak. Semalam dia sampai telepon Rina, curhat katanya sedih banget lihat kondisi Mbak yang makin drop. Ucap Rina dengan nada sedih yang dibuat-buat. Luar biasa. Betapa hebatnya kemampuan akting wanita ini. Dia menggunakan nama suamiku secara terang-terangan di depanku, untuk menguji batas kesabaranku. Jika aku adalah wanita bodoh, aku pasti terharu mendengarnya. Tapi sekarang, setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar bagai gesekan pisau berkarat di telingaku. Aku memaksakan senyum tipis. Iya, Rin. Beruntung sekali Mbak punya suami seperti dia, dan adik yang pengertian sepertimu. Beruntung karena aku tahu betapa busuknya kalian sebelum aku mati, lanjutku dalam hati. Oh ya Mbak. Rina tiba-tiba mengusap perutnya yang tertutup gamis longgar. Sebuah gerakan refleks bawah sadar seorang ibu hamil. Tadi Mas Ilham pesankan makanan kesukaan Mbak. Katanya biar Mbak ada nafsu makan. Bentar ya, Rina ambilkan ke dapur. Rina membalikkan badan, melangkah dengan anggun menuju dapurku. Rumahku. Dapurku. Suamiku. Dia bersikap seolah-olah dia adalah nyonya rumah di sini. Mataku menatap tajam punggungnya. Tanganku mengepal kuat di sisi tubuhku. Tiba-tiba, ponsel di tas Rina yang tergeletak di atas meja bergetar. Layarnya menyala sesaat. Karena posisi meja itu dekat denganku, mataku tanpa sengaja menangkap notifikasi pesan singkat yang muncul di layar kunci ponselnya. Satu pesan dari kontak bernama, My King Mahkota. Sayang, aku pulang agak telat. Kamu pastikan dia meminum susu campurannya ya. Jangan sampai curiga. Napas terhenti di tenggorokan. My King? Rajaku? Betapa menjijikannya panggilan itu. Dan yang lebih parah, suamiku ternyata menyuruh Rina, wanita selingkuhannya, untuk memastikan racun itu masuk ke dalam perutku secara langsung. Mereka benar-benar iblis dalam wujud manusia. Aku segera memalingkan wajah saat mendengar langkah kaki Rina kembali dari dapur. Dia membawa sebuah nampan berisi semangkuk bubur ayam dan segelas susu putih hangat. Susu kematianku. Ini Mbak, dihabiskan ya. Mas Ilham pesan khusus ke Rina. Katanya Mbak harus minum susunya sampai habis biar cepat sembuh. Bujuk Rina sambil meletakkan nampan itu di meja depanku. Matanya menatap gelas susu itu dengan penuh harapan untuk segera melihatku mati. Aku menatap gelas berisi cairan putih itu. Dulu, ini adalah lambang cinta. Sekarang, ini adalah bukti nyata pembunuhan berencana. Aku mengangkat wajahku, menatap mata Rina tepat di manik matanya. Aku tersenyum. Sebuah senyuman dingin yang tak pernah kutunjukkan sebelumnya. Terima kasih, Rina. Ucapku pelan, suaraku terdengar jauh lebih tenang dari yang kurasakan. Kamu sangat-sangat perhatian. Entah bagaimana caraku membalas semua kebaikanmu dan Mas Ilham nanti. Rina sedikit tersentak mendengar nada suaraku. Matanya berkedip bingung sejenak, tapi dengan cepat dia menguasai diri. Ah, Mbak ini bicara apa? Kita kan keluarga. Bahagia Mbak, bahagia Rina juga. Ya kebahagiaanku adalah kematianmu, Rin. Batinku beringas. Aku mengangkat gelas susu itu, perlahan mendekatkannya ke bibirku. Rina menatapku dengan napas tertahan, tak sabar melihat racun itu mengalir ke tenggorokanku.
Namun, sebelum bibirku menyentuh ujung gelas, aku sengaja melepaskan genggamanku. Prang! Gelas kaca itu jatuh berderai di atas karpet mahal. Cairan putih pekat itu tumpah ruah, meresap ke dalam bulu-bulu karpet, membawa racun itu lenyap bersama sandiwara mereka. Ya ampun. Maaf, tanganku tiba-tiba lemah sekali. Rin? Ucapku dengan nada panik yang kubuat-buat, menatap Rina yang seketika pucat pasi melihat rencananya gagal total malam ini. Permainan baru saja dimulai, suamiku. Rina. Jika kalian pikir aku akan menjadi mangsa yang pasrah, kalian akan melihat bagaimana seekor mangsa merobek leher pemangsanya, tanpa ampun perang. Suara pecahan kaca itu menggema keras di ruang keluarga, memecah keheningan sore yang tadinya dipenuhi kepalsuan. Kepingan beling berserakan di atas karpet bulu tebal asal Turki itu. Cairan putih pekat yang telah diracik dengan talium, tumpah ruah tak bersisa, meresap perlahan ke dalam serat-serat karpet, membawa serta rencana pembunuhan mereka ke dasar lantai. Rina terlonjak dari tempat duduknya. Matanya membelalak ngeri, menatap genangan susu itu seolah aku baru saja menjatuhkan bongkahan berlian bernilai miliaran rupiah. Selama beberapa detik, topeng gadis lugunan polos yang selama ini menempel di wajahnya, retak. Mbak, kenapa dijatuhkan? Nada suaranya meninggi, melengking tajam membelah ruangan. Ada kepanikan yang luar biasa dalam intonasinya, dan yang paling jelas, ada kemarahan yang tak bisa dia sembunyikan. Dia lupa pada perannya. Dia lupa bahwa dia sedang berhadapan dengan kakak angkatnya yang sedang sakit. Aku menatapnya dengan raut wajah setenang telaga yang membeku. Di dalam dadaku, aku bersorak kemenangan melihat reaksinya. Namun di luar, aku memanipulasi ekspresiku menjadi raut wajah penuh penyesalan dan ketidakberdayaan. Ya ampun, maafkan Mbak, Rin. Suaraku bergetar pelan, ku buat senaif mungkin. Aku mengangkat tanganku yang sengaja ku gemetarkan. Tiba-tiba saja pergelangan tanganku kehilangan tenaga, rasanya kebas sekali. Gelasnya terlepas begitu saja dari jari-jariku. Sayang sekali ya, padahal Mas Ilham sudah repot-repot memesankannya untukku. Mendengar nama Mas Ilham ku sebut, Rina seakan tersadar dari kelengahannya. Dia buru-buru menelan ludah, raut wajahnya yang beringas seketika melembut secara drastis, meski aku bisa melihat urat lehernya masih menegang. Tidak apa-apa, Mbak. Jawabnya terbata-bata, mencoba kembali memakai topeng malaikatnya, meski senyumnya kini terlihat sangat kaku dan dipaksakan. Rina yang salah. Rina lupa kalau tangan Mbak masih lemas. Rina bersihkan dulu kotorannya ya, Mbak. Mbak duduk saja. Jangan sampai kena pecahan beling. Rina bergegas menuju dapur mengambil kain pel. Dari belakang, aku menatap punggungnya dengan tatapan yang bisa membakar apa saja. Langkahnya terlihat gontai dan frustrasi. Dia tahu, malam ini dia gagal melaksanakan tugas dari rajanya. Malam ini, aku selamat dari satu dosis kematian. Tidak lama setelah Rina selesai membersihkan kekacauan itu, terdengar deru halus mesin mobil Eropa milik Mas Ilham memasuki garasi. Jantungku seketika berdetak lebih cepat. Sang dalang utama telah tiba. Pintu utama terbuka. Mas Ilham melangkah masuk dengan setelan jas mahalnya yang terlihat sedikit kusut. Wajahnya memancarkan aura kelelahan seorang pria pekerja keras. Dulu, setiap kali melihatnya pulang dengan wajah seperti itu, aku akan berlari menyambutnya, membawakan tasnya, dan menyiapkan air hangat. Dulu, aku adalah istri yang sangat berbakti pada seorang iblis. Assalamualaikum, bidadariku. Sapanya dengan suara bariton yang berat dan menenangkan. Matanya langsung tertuju padaku yang sedang bersandar lemah di sofa. Dia mendekat dan tanpa ragu mengecup keningku. Aku memejamkan mata saat bibirnya menyentuh kulitku. Menahan rasa mual yang melonjak hebat di perutku. Waalaikumsalam, Mas. Jawabku lirih. Pandangan Mas Ilham beralih pada Rina yang baru saja keluar dari dapur membawa kain pel yang basah. Alis suamiku bertaut tajam. Ada percakapan tanpa suara yang terjadi di antara mereka dalam hitungan detik. Sebuah tatapan menuntut penjelasan dari Mas Ilham, dan sebuah tatapan ketakutan dari Rina. Ada apa ini, Rin? Kenapa ngepel sore-sore? Tanya Mas Ilham, nadanya terdengar biasa saja,
tapi aku tahu ada interogasi terselubung di balik kalimat itu. Rina menunduk, tak berani menatap mata Mas Ilham. Itu, Mas, tadi Mbak tanpa sengaja menjatuhkan susu suplemennya. Tangannya lemas katanya, jadi tumpah semua ke karpet. Hening. Ruang keluarga itu mendadak sunyi senyap. Udara terasa berat dan mencekik. Aku bisa melihat rahang Mas Ilham mengeras dari tempatku duduk. Buku-buku jarinya yang memegang tas kerja, memutih karena cengkeraman yang terlalu kuat. Dia marah. Sangat marah karena rencananya tertunda. Ratusan miligram racun mahal yang dia siapkan, terbuang sia-sia ke tempat sampah. Namun pria ini adalah aktor kelas kakap. Hanya butuh 2 detik baginya untuk mengendalikan emosi iblisnya. Dia menghela napas panjang, lalu kembali menatapku dengan raut wajah penuh kekhawatiran yang memuakan. Ya ampun, sayang kamu ceroboh sekali, ucapnya lembut duduk di sampingku dan menggenggam tanganku yang dingin. Tangannya terasa hangat, tapi hatinya sedingin es di kutub utara. Kalau tanganmu lemas, biar Mas saja yang suapkan nanti malam. Suplemen itu sangat mahal dan penting untuk pemulihan sel-sel tubuhmu yang rusak. Untung Mas masih punya beberapa stok cadangan di laci kerja. Stok cadangan. Dia benar-benar menyebut racun itu sebagai stok cadangan kesehatan. Betapa rapinya dia menyusun alibi. Jika suatu saat aku mati dan polisi menyelidiki, botol-botol itu akan terdaftar sebagai suplemen diet atau vitamin herbal impor yang tidak memiliki label resmi. Maafkan aku ya, Mas, aku sudah merepotkanmu. Aku ini istri yang tidak berguna, ucapku menundukkan kepala, membiarkan beberapa tetes air mata palsu jatuh membasahi pipiku. Aku harus terlihat sangat hancur dan bergantung padanya. SSSSH, jangan bicara begitu. Dia merengkuhku ke dalam pelukannya. Tangannya mengusap punggungku dengan gerakan menenangkan. Kamu adalah hartaku yang paling berharga. Mas akan melakukan apa saja demi kesembuhanmu. Tentu saja kau akan melakukan apa saja, termasuk mengirimku ke liang lahat secepat mungkin. Batinku berteriak. Di balik punggungnya, aku menatap Rina yang masih berdiri kaku di dekat dapur. Wanita hamil itu menatap kami dengan sorot mata cemburu yang menyala-nyala. Dia tidak suka melihat pria yang menghamilinya memeluk wanita lain, meskipun wanita itu adalah istri sahnya, dan meskipun pelukan itu penuh dengan kepalsuan mematikan. Malam harinya, badai psikologis itu benar-benar menguji kewarasanku. Sesuai janjinya, Mas Ilham membawa segelas susu yang baru. Kali ini, dia tidak membiarkanku memegangnya. Dia duduk di tepi ranjang, menyodorkan pinggiran gelas itu tepat ke bibirku. Ayo sayang, diminum sampai habis. Mas temani sampai tetes terakhir, bisiknya dengan senyum yang mengembang. Aku terjebak. Tidak ada alasan lagi untuk menjatuhkannya. Tidak ada celah untuk mengelak. Jika aku menolak, dia akan curiga. Dan jika dia curiga, dia mungkin akan menggunakan cara yang lebih brutal dan cepat untuk menghabisiku malam ini juga. Dengan tangan gemetar, aku membuka mulutku. Gelas itu miring, cairan putih yang mematikan itu menyentuh lidahku. Aku menelannya seteguk 2 teguk, hingga gelas itu kosong. Pintar sekali istriku, puji Mas Ilham sambil mengusap kepalaku, mengambil gelas kosong itu dan berjalan keluar kamar dengan senyum puas yang menjijikan. Begitu pintu kamar tertutup, aku langsung melompat dari ranjang. Aku berlari menuju kamar mandi dalam, mengunci pintunya rapat-rapat. Jantungku berdegup kencang seakan mau pecah. Aku membuka laci wastafel, meraih sebuah botol kecil berisi cairan bening yang kusembunyikan di balik tumpukan pembalut wanita. Itu adalah obat penawar resep rahasia dari Dr. Surya. Obat yang harus segera kuminum maksimal 10 menit setelah racun itu masuk ke tubuhku, agar zat talium itu bisa segera dinetralisir dan dibuang melalui urin sebelum meresap ke dalam aliran darahku. Aku menenggak cairan penawar itu dengan rakus. Rasanya sangat pahit dan sepat, membuat tenggorokanku seakan terbakar. Aku terbatuk-batuk tertahan di depan cermin wastafel. Air mataku menetes menahan rasa sakit di dada dan perutku. Racun dan penawar itu sedang berperang di dalam tubuhku, dan aku harus menahan rasa perihnya sendirian di kamar mandi yang dingin ini. Sambil menatap bayanganku yang menyedihkan di cermin, aku mengepalkan kedua tanganku kuat-kuat. Bertahanlah sedikit lagi. Kau tidak boleh mati sebelum mereka hancur berkeping-keping. Bisikku pada diriku sendiri. Keesokan paginya,
Mas Ilham pergi ke kantor lebih awal dengan alasan ada briefing mendadak. Rina, seperti biasa, beralasan pergi ke klinik untuk cek kehamilan, meski aku tahu pasti dia sedang mencari apartemen baru menggunakan kartu kredit suamiku yang diam-diam kuberikan aksesnya. Rumah besar ini kosong. Hanya ada aku dan Mbak Surti, pembantu rumah tangga yang sedang sibuk menyetrika pakaian di paviliun belakang. Ini adalah waktuku beraksi. Aku segera masuk ke ruang kerjaku sendiri, mengunci pintu, dan mengeluarkan sebuah ponsel prabayar baru yang kubeli kemarin saat perjalanan pulang dari klinik Dr. Surya. Aku tidak bisa menggunakan ponsel utamaku. Mas Ilham pasti menyadapnya. Pria paranoid yang sedang merencanakan pembunuhan pasti akan mengawasi setiap gerak-gerik korbannya. Aku menekan sederet nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Nomor pribadi Pak Brata. Beliau adalah pengacara senior, sahabat seperjuangan almarhum ayahku sejak mereka merintis perusahaan dari nol. Orang kepercayaan ayah yang integritasnya tidak perlu diragukan lagi. Halo, Pak Brata? Ini saya, anak almarhum sahabat Bapak. Ucapku begitu panggilan itu tersambung. Suaraku pelan, namun penuh ketegasan. Nak, tumben sekali kamu menelepon memakai nomor tidak dikenal? Ada masalah apa? Suaramu terdengar tegang. Suara berat dan berwibawa di seberang sana langsung menangkap sinyal bahaya. Pak, waktu kita tidak banyak. Saya sedang berada di ujung tanduk. Suami saya, Mas Ilham, dia sedang meracuni saya perlahan-lahan untuk menguasai seluruh harta peninggalan ayah. Ucapku tanpa basa-basi. Kalimatku meluncur cepat seperti peluru. Terdengar suara kursi yang digeser dengan kasar dari seberang telepon. Hening yang cukup lama mencekam saluran komunikasi kami. Pak Brata terkejut bukan main. Astaga, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa kamu punya buktinya? Nak? Kita harus segera ke kepolisian. Paman akan bawa tim pengacara terbaik sekarang juga. Nada suara Pak Brata berubah panik dan marah. Jangan, Pak, tolong dengarkan saya. Potongku cepat. Suami saya bukan orang sembarangan. Dia telah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Dokter keluarga kita sudah dibeli. Jika kita melapor sekarang, dia bisa memutarbalikkan fakta dan membuat saya terlihat seperti istri yang kehilangan akal. Dia akan membuang semua barang bukti sebelum polisi datang dengan surat geledah. Saya butuh Bapak melakukan sesuatu yang jauh lebih mematikan dari sekadar memenjarakannya. Apa rencanamu? Nak? Katakan pada Paman. Paman akan lakukan apa saja untuk melindungi amanah ayahmu, ucap Pak Brata tegas, suaranya kini kembali tenang dan profesional. Saya ingin memindahkan seluruh aset perusahaan, rumah mewah ini, apartemen, tanah di luar kota, hingga saham mayoritas ke dalam sebuah yayasan amal sosial. Semuanya, Pak. Jangan sisakan 1 rupiah pun atas nama pribadi saya. Buat sebuah akta hibah yang sah dan tidak bisa diganggu-gugat secara hukum. Jadikan saya hanya sebagai pengurus sementara, dan ketika saya meninggal atau bercerai, semua harta itu mutlak milik yayasan untuk disumbangkan ke panti asuhan dan kaum duafa. Pak Brata terdiam sejenak, mencerna rencanaku yang sangat ekstrim. Jika aku melakukan ini, aku akan kehilangan hak milik atas kekayaanku sendiri. Kamu yakin dengan keputusan ini, Nak? Ini adalah langkah tanpa jalan kembali. Suamimu tidak akan mendapatkan sepeser pun, tapi kamu juga akan melepaskan kepemilikan mutlakmu, tanya Pak Brata memperingatkan. Saya sangat yakin, Pak, jawabku tanpa ragu sedikit pun. Mataku menatap tajam keluar jendela, memandang taman bunga yang dulu dirawat dengan penuh cinta oleh ibuku. Harta ini adalah jerih payah ayah. Saya lebih rela melihat harta ini digunakan untuk memberi makan ribuan anak yatim, daripada jatuh ke tangan pria pengkhianat dan pelacurnya. Baiklah. Paman mengerti. Paman akan siapkan draft dokumen pendirian yayasan dan akta hibahnya secepat kilat. Paman punya kenalan notaris yang bisa dipercaya, dan bisa memproses ini dalam hitungan hari tanpa terendus publik. Berhati-hatilah, Nak. Paman akan menghubungi nomor ini lagi jika dokumennya sudah siap untuk ditandatangani. Terima kasih, Pak Brata. Saya mengandalkan Bapak. Klik. Sambungan terputus. Langkah pertama, mengamankan benteng pertahanan, sudah dimulai. Sekarang, saatnya memasang jebakan untuk menangkap basah tikus-tikus kotor di rumah ini.
Dari dalam tas belanjaku yang kemarin, aku mengeluarkan 3 kotak kecil berwarna hitam. Ini bukan barang sembarangan. Ini adalah kamera pengintai nirkabel berukuran mikroskopis. Bentuknya menyerupai kepala baut kecil yang biasa menempel di perabotan rumah. Aku membelinya dari sebuah toko elektronik bawah tanah dengan harga yang sangat fantastis. Aku tidak bisa hanya mengandalkan foto Polaroid itu. Foto bisa disangkal. Mas Ilham bisa saja beralasan foto itu editan, atau sekadar foto keakraban kakak ipar dan adik ipar yang disalahartikan. Aku butuh bukti nyata, rekaman visual dan audio dari perbuatan bejat mereka di dalam rumah ini sendiri. Dengan sangat hati-hati, aku mulai menyusuri rumah. Titik pertama adalah ruang keluarga. Tempat di mana mereka merasa paling aman saat aku sedang berpura-pura tidur siang di lantai atas. Aku memasang kamera pertama di sela-sela ukiran kayu rak televisi. Lensa kecilnya menghadap langsung ke arah sofa panjang, tempat favorit mereka bersantai. Titik kedua adalah dapur. Tempat di mana nyawaku selalu dipertaruhkan setiap malam. Aku menempelkan lensa kecil itu di celah ventilasi di atas kitchen set. Sudut pandangnya sangat sempurna, mencakup meja pantry tempat Mas Ilham biasa meracik minuman susuku. Titik ketiga, aku memberanikan diri masuk ke kamar tamu yang selama ini ditempati oleh Rina. Kamar yang letaknya di ujung lorong lantai 1. Aroma parfum murahan menusuk hidungku saat aku membuka pintu. Ranjangnya berantakan. Aku menempelkan kamera terakhir di mata sebuah boneka beruang berukuran sedang yang bertengger di atas meja riasnya. Boneka yang ironisnya adalah hadiah ulang tahun dariku untuknya tahun lalu. Setelah semua terpasang, aku kembali ke kamarku di lantai atas. Menyalakan tablet iPadku, dan menghubungkannya dengan jaringan nirkabel kamera-kamera tersebut. Layar tabletku terbagi menjadi 3 kotak kecil. Resolusinya sangat jernih, bahkan mikrofonnya bisa menangkap suara detak jam dinding di ruangan tersebut. Jaring laba-laba sudah terpasang. Sekarang aku hanya tinggal duduk diam, dan menunggu mangsa terperangkap di dalamnya. Sore harinya, dugaanku benar-benar terbukti. Aku sedang berbaring di ranjang, pura-pura tertidur dengan tablet yang kusembunyikan di balik selimut. Layar tablet itu menyala, menampilkan rekaman langsung dari ruang keluarga. Rina baru saja pulang, disusul oleh Mas Ilham beberapa menit kemudian. Di layar itu, aku melihat Mas Ilham melempar tas kerjanya ke sembarang arah. Dia berjalan menghampiri Rina yang sedang duduk di sofa. Dan tanpa ragu sedikitpun, tanpa rasa bersalah yang mengganjal di hatinya, pria yang berstatus sebagai suamiku itu menarik tengkuk Rina, dan melumat bibir wanita hamil itu dengan penuh nafsu. Napas di tenggorokanku seakan terputus. Tanganku yang memegang tablet bergetar sangat hebat. Meskipun aku sudah tahu kenyataannya, tapi melihat pengkhianatan itu secara live dengan mata kepalaku sendiri, rasanya seperti ditusuk ribuan belati berkarat secara bersamaan. Mereka berciuman sangat lama, seolah dunia ini hanya milik mereka berdua. Tangan Mas Ilham tanpa canggung mengusap perut buncit adik angkatku itu, sementara Rina tertawa manja, menyandarkan kepalanya di dada bidang suamiku. Kapan perempuan penyakitan di lantai atas itu mati sih? Mas? Suara Rina terdengar jelas dari mikrofon tersembunyi. Nada bicaranya penuh dengan kebencian yang mendalam. Aku capek harus pura-pura baik di depannya. Aku ingin segera tidur di kamar utama yang mewah itu. Mas Ilham terkekeh pelan. Dia mencium kening Rina. Sabar, sayangku, racunnya sudah bekerja sangat baik. Paling lambat akhir bulan ini, jantungnya akan berhenti berdetak saat dia tidur. Dokter akan mendiagnosisnya sebagai gagal jantung akibat komplikasi stres dan kelelahan kronis. Tidak akan ada otopsi, karena aku sebagai suami sahnya akan menolak prosedur itu. Mendengar itu, air mataku kembali jatuh. Rencana yang sangat rapi. Sebuah pembunuhan sempurna yang dibalut dengan status pernikahan. Lagi pula. Lanjut Mas Ilham, menggeser posisinya agar lebih nyaman memeluk Rina. Besok pagi, aku akan meminta dia menandatangani beberapa dokumen penting. Dokumen peralihan kuasa mutlak. Begitu dia menandatanganinya, secara hukum, aku berhak menjual atau memindahtangankan semua asetnya tanpa perlu tanda tangannya lagi. Setelah dokumen itu sah, keberadaannya di dunia ini sudah tidak berguna lagi. Mataku membelalak lebar dalam kegelapan kamar. Peralihan kuasa mutlak? Besok pagi?
Ternyata, waktu yang kumiliki jauh lebih sempit dari perkiraanku. Begitu dokumen itu kutandatangani, racun yang dia berikan tidak akan ditunda-tunda lagi. Dia akan meningkatkan dosisnya, dan memastikan aku benar-benar mati dalam hitungan hari. Malam itu berganti menjadi pagi yang sangat mencekam. Udara di ruang makan terasa tegang, setidaknya bagiku. Mas Ilham duduk di kursi ujung, mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi. Dia meminum kopinya dengan gaya elegan yang memuakan. Sementara Rina duduk di seberangku, berpura-pura mengoleskan selai ke atas rotiku dengan senyum palsu yang sudah kuhafal. Sayang. Suara Mas Ilham memecah keheningan denting sendok dan piring. Dia meletakkan cangkir kopinya, lalu mengambil sebuah map coklat dari dalam tas kerjanya. Dia mengeluarkan beberapa lembar kertas tebal yang dipenuhi materai, dan meletakkannya tepat di sebelah piring makanku. Sebuah pulpen bertinta emas disodorkan ke arahku. Ini ada beberapa dokumen rutin perusahaan yang butuh tanda tangan basahmu, ucapnya santai, seolah meminta persetujuan untuk membayar tagihan listrik bulanan. Hanya formalitas untuk mempermudah Mas mengurus pajak progresif properti kita di kawasan elit itu. Kamu tahu sendiri kan, petugas pajak sekarang cerewetnya minta ampun. Rina yang berada di seberang meja, berhenti mengunyah. Matanya melirik tajam ke arah kertas itu, lalu ke arahku. Ada antisipasi yang berlebihan di wajahnya. Aku menatap tumpukan kertas itu. Meski kepalaku terasa berdenyut akibat kurang tidur, tapi insting bisnisku yang sudah diasah oleh almarhum ayahku, masih bekerja sangat tajam. Sekilas saja mataku menyapu paragraf pertama, aku sudah tahu bahwa ini bukan dokumen pajak. Ini adalah surat kuasa menjual yang mencakup pelepasan hak atas rumah mewah yang sedang kami tempati ini, dan saham mayoritas di 2 anak perusahaan. Jika aku menggoreskan tinta di atas kertas ini, maka aku resmi menjadi gelandangan, dan menyerahkan leherku untuk ditebas oleh algojo di depanku ini. Oh, dokumen pajak ya, Mas? Tanyaku dengan suara yang kubuat parau dan sangat pelan. Aku mengangkat tangan kananku, sengaja membuatnya bergetar sangat hebat, hingga ujung pulpen emas itu terlepas dari genggamanku dan menggelinding ke lantai. Aduh, maaf Mas, keluhku lemah, memijat pergelanganku sendiri dengan raut wajah kesakitan. Jari-jariku kram sekali pagi ini. Rasanya tidak ada tenaga sama sekali buat menggenggam benda kecil. Tulisan tanganku pasti akan berantakan dan ditolak oleh notaris kalau aku paksakan sekarang. Raut wajah ramah Mas Ilham seketika membeku. Senyumnya lenyap tak berbekas. Rahangnya mengetat keras, dan aku bisa melihat kilatan amarah yang nyaris meledak dari sorot matanya. Dia merasa dipermainkan oleh waktu. Ini sangat penting. Sayang batas waktunya hari ini, desaknya dengan nada yang mulai kehilangan kelembutan. Suaranya terdengar mengancam secara halus. Coba paksakan sedikit saja. Cuma butuh 3 tanda tangan. Mas bantu pegangi tanganmu ya. Dia mengulurkan tangannya, bersiap memaksa jariku menjepit pulpen itu. Namun sebelum tangannya menyentuhku, aku menarik tanganku ke dada, dan mulai memutar bola mataku ke atas, seolah kehilangan kesadaran. Aku membiarkan tubuhku terkulai lemas, merosot pelan dari kursi makan. Kepalaku sakit sekali, Mas, duniaku berputar. Rintihku dengan suara tercekik, memainkan drama orang sakit parah dengan totalitas penuh. Mbak? Teriak Rina panik. Meski aku yakin di dalam hatinya dia sedang mengumpat kasar karena rencananya tertunda lagi. Mas Ilham terpaksa menahan tubuhku sebelum aku benar-benar jatuh ke lantai. Di dalam dekapannya yang penuh kepalsuan itu, aku mendengar geraman tertahan dari tenggorokannya. Sebuah geraman frustrasi dari seekor iblis yang gagal mendapatkan jiwanya hari ini. Sial. Umpatnya sangat pelan, nyaris tak terdengar. Ya, umpatlah sesukamu, suamiku sayang, batinku berbisik dingin dari balik mata yang terpejam. Karena besok, dokumen akta hibah yayasan dari Pak Brata akan selesai. Dan setelah aku menandatanganinya, kalian berdualah yang akan benar-benar hancur, menjadi gembel di jalanan, tanpa sepeser harta, dan membusuk di dalam penjara. Mataku perlahan terbuka. Hal pertama yang kulihat adalah gorden kamarku yang tertutup rapat. Aku sedang berbaring di atas ranjang, dengan sebuah selang infus menancap di punggung tanganku. Ternyata, sandiwaraku pagi tadi di meja makan terlalu meyakinkan. Mas Ilham panik bukan karena mengkhawatirkan nyawaku, tapi dia panik karena tanda tanganku belum tergores di atas kertas laknat itu.
Dia memanggil dokter pribadinya, dokter bayaran yang sudah bersekongkol dengannya, untuk memberiku cairan infus agar aku cepat sadar. Bidadariku sudah bangun. Suara bariton yang memuakan itu terdengar dari sisi ranjang. Mas Ilham duduk di sana, wajahnya dibuat setegang mungkin, seolah dia adalah suami yang baru saja melewati badai kecemasan. Tangannya menggenggam jemariku yang bebas dari jarum infus. Mas. Rintihku pelan, memaksakan suara parau yang menyedihkan. Aku di mana? Kepalaku masih berputar. Kamu di kamar kita, sayang. Tadi pagi kamu pingsan mendadak. Mas sampai hampir mati rasanya melihatmu ambruk. Ucapnya dengan nada bergetar yang begitu sempurna. Jika aku tidak tahu kebusukannya, aku pasti sudah menangis terharu mendengar bualannya. Dokter bilang fisikmu terlalu lemah. Kamu butuh istirahat total. Dan ini semua pasti karena kamu terlalu banyak pikiran. Dia mengusap puncak kepalaku dengan lembut. Mas tidak mau membebanimu lagi. Jadi, setelah kamu merasa sedikit lebih kuat nanti malam, tolong tanda tangani saja surat kuasa itu ya. Biar Mas yang mengurus semua kerumitan pajak dan beban perusahaan. Kamu cukup fokus beristirahat dan menjadi ratuku di rumah ini. Ratuku. Sebuah gelar yang dia siapkan untuk batu nisanku. Aku menatapnya dengan tatapan kosong, lalu mengangguk lemah. Iya, Mas, nanti malam aku akan menandatangani apapun yang Mas minta. Aku sudah tidak sanggup lagi mengurus apa-apa. Semuanya kuserahkan pada Mas. Seketika, aku bisa melihat kilatan kelegaan yang luar biasa memancar dari sepasang matanya. Seringai tipis nyaris tak terlihat melengkung di sudut bibirnya. Dia mengira dia sudah menang. Dia mengira mangsanya sudah menyerah tanpa perlawanan. Terima kasih, sayang. Kamu istirahatlah. Mas harus kembali ke kantor sebentar untuk mengambil beberapa berkas. Rina ada di bawah. Mas sudah suruh dia untuk menjaga dan membuatkan bubur untukmu. Ucapnya sambil bangkit berdiri, merapikan jasnya dengan penuh keangkuhan. Begitu pintu kamar tertutup dan suara mobilnya terdengar meninggalkan halaman rumah, selimut kelemahanku langsung kubuang jauh-jauh. Aku mencabut jarum infus di tanganku dengan sekali tarikan kasar, tak peduli dengan setetes darah yang merembes keluar. Aku menyambar ponsel prabayarku. Ada satu pesan masuk dari Pak Brata. Dokumen sudah siap. Nak, paman dan notaris sedang menuju rumahmu sekarang melalui pintu belakang agar tidak memancing kecurigaan. Pastikan jalan aman. Darah di nadiku seketika mendidih oleh adrenalin. Waktunya tiba. Eksekusi ini tidak bisa ditunda sedetik pun lagi. Aku melangkah ke arah balkon, melihat ke bawah. Rina sedang asyik menelepon seseorang di taman samping, tawanya terdengar melengking. Pasti sedang menceritakan betapa bodohnya aku yang pingsan pagi tadi. Bagus. Ular itu sedang lengah. 15 menit kemudian, pintu kamarku terbuka perlahan. Pak Brata masuk bersama seorang pria berkacamata yang membawa tas kerja berbahan kulit. Keduanya memasang wajah tegang, menyadari bahaya besar yang sedang menyelimuti rumah ini. Paman. Sapaku dengan suara mantap, tak ada lagi rintihan kesakitan. Ini notaris Herman, nak, ucap Pak Brata tanpa membuang waktu. Beliau mengeluarkan setumpuk dokumen resmi dari dalam tasnya. Ini adalah akta pendirian yayasan, dan ini adalah akta hibah wasiat dan pemindahan hak mutlak. Begitu kamu menandatangani ini, detik ini juga secara de jure dan de facto rumah ini, seluruh aset perusahaan, dan semua saldo di rekeningmu akan beralih status menjadi milik yayasan. Pak Brata menatapku lekat-lekat, mencoba mencari keraguan di mataku. Paman tanya sekali lagi, kamu tidak akan memiliki apa-apa selain hak kelola sebagai ketua yayasan. Kamu benar-benar siap melepaskan segalanya? Aku meraih pulpen tebal yang disodorkan Pak Notaris. Mataku menatap tajam ke arah dokumen itu. Bayangan pengkhianatan suamiku, pelukan menjijikannya dengan Rina racun yang mereka campurkan ke dalam minumanku. Semuanya berkelebat seperti film horor di kepalaku. Harta ini tidak akan membawa kebahagiaan jika harus kuserahkan pada sepasang iblis. Tanpa ragu sedikitpun, aku menggoreskan tanda tanganku di atas materai. 3 rangkap dokumen, semuanya kutandatangani dengan tangan yang kokoh dan mantap. Tidak ada kram. Tidak ada kelemahan. Yang ada hanyalah tekad yang membaja. Selesai, ucapku sambil meletakkan pulpen itu.
Bawa dokumen ini, Pak Notaris. Daftarkan sekarang juga ke kementerian. Jangan sampai ada celah hukum sedikit pun. Siap, Bu. Semuanya akan beres dalam hitungan jam, jawab Notaris Herman, dengan sigap memasukkan kembali berkas-berkas itu ke dalam tas pelindungnya. Dan Paman. Aku menoleh pada Pak Brata, menyerahkan sebuah flash disk berwarna perak padanya. Ini adalah hasil laboratorium klinik Dr. Surya, dan salinan rekaman kamera tersembunyi yang menangkap bukti perselingkuhan, serta rencana pembunuhan mereka di rumah ini. Paman tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pak Brata menggenggam flash disk itu erat-erat. Rahangnya mengeras menahan marah melihat keponakan sahabatnya diperlakukan sangat keji. Tim Paman sudah berkoordinasi dengan kepolisian pusat. Malam ini, rumah ini akan menjadi saksi kehancuran mereka. Nak, bersiaplah. Mereka berdua pergi secepat mereka datang. Meninggalkanku sendirian di kamar mewah ini, yang kini bukan lagi milikku. Bebanku terangkat. Kini, aku hanya tinggal menunggu sang Algojo datang menjemput ajalnya sendiri. Malam itu turun dengan cepat. Langit di luar sangat gelap. Seolah alam pun tahu akan ada badai besar yang meledak di dalam rumah ini. Aku duduk di sofa ruang keluarga, mengenakan piyama sutra yang elegan. Wajahku kupoles dengan sedikit riasan pucat untuk menyempurnakan drama terakhirku. Di atas meja, tergeletak tumpukan dokumen peralihan aset yang disiapkan Mas Ilham tadi pagi. Pintu utama terbuka. Mas Ilham melangkah masuk dengan senyum yang merekah sangat lebar. Di belakangnya, Rina menyusul sambil membawakan tas kerjanya, bersikap seolah dia adalah istri yang menyambut suaminya pulang. Sayang, kamu sudah turun dari ranjang? Apa tidak apa-apa? Sapa Mas Ilham dengan nada pura-pura terkejut. Dia berjalan cepat ke arahku, duduk di sebelahku dan merangkul pundakku. Rina duduk di sofa seberang, matanya langsung tertuju pada dokumen di atas meja. Aku bisa melihat wanita hamil itu menahan senyum kemenangannya. Dia pasti sudah membayangkan berbelanja barang mewah besok pagi. Aku sudah jauh lebih baik, Mas, jawabku dengan suara sangat lembut nyaris berbisik. Aku sudah memikirkan ucapanmu tadi pagi. Kamu benar, aku tidak boleh egois. Kamu sudah terlalu lelah mengurusku. Aku harus meringankan bebanmu. Aku mengambil pulpen yang tergeletak di samping dokumen itu. Jantung Mas Ilham seakan melompat dari dadanya. Matanya berbinar penuh keserakahan yang tak lagi bisa disembunyikan. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan pinggiran kertas itu untukku. Iya, sayang, tanda tangan di sini. Di atas materai ini, arahkannya dengan suara napas yang memburu. Ujung pulpenku menyentuh kertas itu. Tepat di atas namanya, nama pria pengkhianat ini. Aku berhenti sejenak. Aku menatap matanya dalam-dalam. Mas. Panggilku pelan. Sebelum aku menandatangani penyerahan seluruh hidupku padamu, boleh aku meminta satu hal terakhir? Tentu saja sayang. Apapun itu. Kamu mau liburan? Mau perhiasan baru? Katakan saja, ucapnya antusias, tidak sabar melihat tintaku menggores kertas itu. Aku tersenyum tipis. Aku hanya ingin kita menonton satu video bersama. Sebagai kenang-kenangan. Tanpa menunggu persetujuannya, aku menekan tombol pada remote control di tanganku. Layar televisi pintar berukuran 80 inci di depan kami menyala terang, memecah keheningan ruang keluarga. Seketika wajah Mas Ilham dan Rina terpampang besar di layar tersebut. Itu adalah rekaman langsung dari kamera tersembunyi yang kupasang kemarin sore. Layar itu menampilkan Mas Ilham yang baru pulang kerja, melempar tasnya, dan tanpa ragu menarik leher Rina untuk menciumnya dengan liar di sofa yang sama dengan yang sedang kami duduki sekarang. Suara kecupan menjijikan itu menggema keras dari sound system ruangan. Kapan perempuan penyakitan di lantai atas itu mati sih, Mas? Suara Rina dari dalam video itu terdengar tajam dan jelas. Sabar, sayangku, racunnya sudah bekerja sangat baik. Paling lambat akhir bulan ini, jantungnya akan berhenti berdetak saat dia tidur. Suara Mas Ilham membalas, membongkar sendiri rencana pembunuhan sempurna yang dia banggakan. Waktu seakan berhenti berdetak di ruang keluarga itu. Wajah Mas Ilham yang tadinya bersemu merah karena bahagia, seketika berubah pucat pasi seputih mayat. Matanya terbelalak nyaris keluar dari kelopaknya,
mulutnya menganga tak mampu mengeluarkan satu suku kata pun. Di seberang meja, Rina menjerit tertahan. Tangannya menutup mulutnya sendiri dengan gemetar hebat. Wajah sok sucinya hancur berantakan, digantikan oleh teror ketakutan yang luar biasa. Apa ini? Mas Ilham tergagap, suaranya serak dan pecah. Dia menatap layar televisi itu, lalu menatapku dengan sorot mata orang gila. Ini tidak nyata. Ini pasti editan. Sayang, kamu jangan percaya fitnah murahan ini. Dia mencoba meraih tanganku, tapi dengan gerakan secepat kilat, aku menepis tangannya hingga dia nyaris terjengkang. Aku bangkit berdiri. Tidak ada lagi tubuh yang lemah. Tidak ada lagi suara yang parau. Aku berdiri tegak bak seorang ratu yang sedang menghakimi para pengkhianat kerajaannya. Fitnah? Suaraku menggelegar, dingin dan tajam seperti pedang yang baru diasah. Aku melemparkan sebuah amplop coklat tebal tepat ke wajahnya. Buka itu, Ilham. Dengan tangan bergetar, Ilham membuka amplop itu. Lembaran foto Polaroid, hasil USG Rina, dan setumpuk kertas hasil laboratorium toksikologi berhamburan ke atas meja. Matanya terpaku pada kata talium yang dilingkari tinta merah terang oleh Dr. Surya. Kamu. Ilham menelan ludah dengan susah payah. Keringat sebesar biji jagung mulai menetes dari pelipisnya. Dia baru menyadari bahwa selama ini, mangsanya tidak pernah tertidur. Kamu pikir aku sebodoh itu? Bentakku keras, melangkah maju dan menatapnya dengan penuh kebencian. Kamu pikir aku akan menenggak racun tikusmu setiap malam dan mati dalam diam agar kamu bisa foya-foya dengan pelacur di depanmu itu? Mbak, tolong jaga bicaramu. Aku ini adikmu. Rina tiba-tiba menangis histeris, mencoba memposisikan dirinya sebagai korban. Diam kau ular beludak, teriakku, menunjuk tepat ke wajah Rina. Langkahku mendekatinya membuat wanita hamil itu mundur ketakutan, hingga tersudut di ujung sofa. Adik? Sejak kapan seorang adik tidur satu ranjang dengan suami kakaknya? Aku mengangkatmu dari panti asuhan yang bau kotoran itu, aku memberimu makan, menyekolahkanmu, mendandanimu. Dan ini caramu membalas budi. Dengan mencoba membunuhku demi harta? Mbak, aku bisa jelaskan ini semua ide Mas Ilham. Dia yang memaksaku, Mbak. Rina mulai merengek, menangis sejadi-jadinya dan langsung melempar kesalahan pada pria di sebelahnya. Kepalsuan mereka benar-benar membuatku mual. Tutup mulutmu, jalang. Ilham balas membentak Rina dengan kasar. Wajah tampannya kini terlihat sangat jelek dan menyedihkan. Dia kembali menatapku, kali ini dia langsung menjatuhkan dirinya ke lantai. Berlutut di kakiku. Sayang, maafkan aku hilaf, setan yang merasukiku. Ilham merengek, mencoba memeluk lututku tapi aku segera melangkah mundur, menjauhkan diriku dari sentuhan najisnya. Aku bersumpah aku akan membuangnya. Aku akan menceraikannya. Tolong jangan perbesar masalah ini, sayang kita selesaikan berdua, harta ini milik kita berdua. Harta? Aku tertawa. Sebuah tawa yang sangat nyaring keras, dan penuh dengan kemenangan absolut. Tawaku menggema di ruangan itu, membuat keduanya merinding ketakutan. Aku mengambil dokumen peralihan hak aset yang sejak tadi tergeletak di meja, dan merobeknya menjadi dua bagian di depan wajahnya. Dengar baik-baik, Ilham. Sejak 2 jam yang lalu, saat kau sedang tertawa di kantormu, aku sudah memindahkan seluruh aset rumah ini, perusahaan, tabungan semuanya ke Yayasan Amal. Kau tidak akan mendapatkan 1 sen pun dari harta ayahku. Kau resmi menjadi gembel detik ini juga. Kata-kataku menghantamnya seperti palu godam. Tubuh Ilham limbung ke belakang. Matanya menatapku kosong, kehilangan kewarasannya. Harta yang dia rencanakan siang dan malam, harta yang membuatnya rela menjadi pembunuh, lenyap dalam sekejap mata. Tidak. Ilham berteriak histeris, urat-urat di lehernya bermunculan. Kau tidak bisa melakukan itu. Itu harta bersama. Kau iblis. Dia kehilangan akal. Dengan wajah beringas, Ilham menerjang ke arahku, tangannya terangkat tinggi mencoba mencekik leherku. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuhku, brak. Pintu utama rumahku didobrak terbuka dengan paksa.
Belasan pria berseragam kepolisian lengkap dengan senjata laras pendek menerobos masuk bagai badai. Di belakang mereka, Pak Brata berdiri tegak dengan wajah penuh murka. "Angkat tangan. Jangan bergerak," teriak komandan polisi itu dengan suara menggelegar. 2 orang petugas langsung menyergap tubuh Ilham yang hendak menyerangku. Mereka membanting tubuh pria itu ke lantai karpet yang masih menyisakan noda racunnya sendiri. Tangan Ilham dipelintir paksa ke belakang, dan suara logam borgol yang dingin mengunci pergelangan tangannya. "Lepaskan aku. Aku tidak bersalah. Wanita itu yang gila." Ilham memberontak seperti anjing gila, wajahnya menempel di lantai, air mata frustrasinya mengalir deras. Di sudut lain, polisi wanita sudah memborgol tangan Rina yang menangis histeris, mengiba-ngiba minta dilepaskan demi bayi di kandungannya. "Bawa mereka pergi, Endan," ucap Pak Brata dingin. "Bukti percobaan pembunuhan berencana, perselingkuhan, dan pemalsuan dokumen medis sudah saya serahkan ke kejaksaan. Pastikan mereka membusuk di sel isolasi." Saat para polisi itu menyeret Ilham dan Rina keluar dari rumah mewah yang bukan lagi milik mereka, Ilham menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Wajahnya adalah perwujudan dari kehancuran total. "Kau akan menyesal. Kau akan mati sendirian," teriaknya putus asa saat tubuhnya diseret keluar pintu. Aku berjalan perlahan ke ambang pintu, menatap sepasang pengkhianat itu didorong masuk ke dalam mobil tahanan. Lampu sirine biru merah memantul di wajahku yang kini terasa sangat tenang. "Aku tidak akan mati sendirian, Mas," bisikku pada angin malam yang berhembus. "Aku akan hidup panjang umur, mengelola panti asuhan tempat anak haramu nanti dibesarkan saat kalian berdua membusuk di penjara." Malam itu, rumah besarku terasa sangat sunyi. Tidak ada lagi bisikan iblis di balik selimut. Tidak ada lagi senyum palsu sang ular beludak. Yang ada hanyalah kedamaian, dan awal yang baru bagi seorang wanita yang menolak untuk dihancurkan.